Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di Belajar IPA kelas 8 bersama Abihe. Di video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang gerak dan gaya. Apakah kalian masih ingat materi tentang gerak dan gaya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau kalian lupa, tonton kembali videonya. Di pertemuan kita kali ini atau di video kita kali ini, kita akan membahas materi baru tentang pesawat sederhana. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya apa itu pesawat sederhana dan jenis-jenisnya? Kompetensi dasar pada video kita kali ini adalah mendeskripsikan tentang pesawat sederhana, kegunaannya, dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Berikut adalah indikatornya. Dan juga tujuan pembelajarannya. Silahkan dibaca ya. Nah, kita masuk dalam materi kita ya. Tentang pesawat sederhana dan jenis-jenisnya. Pesawat sederhana, kalau kita cermati, pesawat adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Kalau pesawat sederhana apa? Jadi pesawat sederhana adalah alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran, yang juga dalam hal ini mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan ya, tapi hanya dengan menggunakan sebuah gaya. Contoh pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Hubungan antara titik tumpu, beban, dan gaya kuasa dapat dilihat dengan rumus ini. Kita akan bahas rumus ini di video selanjutnya ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak loh macam-macam tuas atau pengungkit ini. Contohnya adalah gunting, gerobak, penjepit roti, pinset, tang, skop, permainan jungkat-jungkit, dan juga palu, pencabut pakunya. Kita bahas satu persatu ya, karena tuas ini dibedakan menjadi 3 golongan. Tuas golongan 1, titik tumpunya berada di tengah-tengah. Atau kalau kita mau mudah mengingatnya, yang bagian tengahnya adalah titik tumpu. Contohnya adalah gunting, tang, pencabut paku, dan lain sebagainya. Beban ada di salah satu ujung, kuasa tangan kita itu ada di ujung lainnya, yang di tengah-tengahnya adalah tumpuan. Tumpuan itu tidak bergerak. Nah, tuas golongan yang kedua, yang di tengah-tengahnya adalah bebannya. Titik tumpu ada di salah satu ujung, sedangkan kuasa ada di ujung lainnya. Contohnya adalah gerobak, pembuka tutup botol, pemecah kenari. Di sini gambarnya tidak ada ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan tuas golongan ketiga, kuasanya yang ada di tengah-tengah. Contohnya adalah cangkul, skop, stapler, pinset, dan penjepit roti. Mudah-mudahan sudah paham ya. Kalian cukup ingat apa yang ada di tengah-tengahnya. Titik tumpu kah? Beban kah? Atau kuasa? Semoga hafal. Jenis pesawat sederhana berikutnya adalah bidang miring. Kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat.
Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai di lantai atas? Tentu dibuat tangga dengan kemiringan tertentu. Tangga ini mempermudah kerja manusia. Maka tangga atau bidang miring ini juga digolongkan sebagai pesawat sederhana. Untuk perhitungannya sendiri kita bahas di video selanjutnya ya. Berikutnya adalah contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip dari bidang miring. Ada banyak juga loh. Ketika kita mau mengangkat barang memasukkan ke dalam mobil, kita menggunakan papan sebagai bidang miring untuk mempermudah menaikkan barang. Begitupun dengan gergaji dibuat tajam atau bidang miring sehingga bisa digunakan dengan mudah untuk memotong. Ada skrup yang kemudian menjadi lancip, ini juga untuk mempermudah. Kapak dibuat miring supaya tajam. Dan juga permainan bidang miring berupa perosotan. Atau yang paling kita kenal adalah jalan menuju bukit itu dibuat panjang supaya memiliki kemiringan tertentu sehingga mobil bisa mudah untuk naik sampai di pegunungan. Itu contoh bidang miring. Nah, ini adalah contoh pesawat sederhana yang ketiga, yaitu adalah katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau ranti. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol nanti akan dibedakan menjadi 3 macam. Nah, katrol ini juga mempermudah kerja manusia. Maka katrol menjadi pesawat sederhana. Contoh-contoh katrol atau jenis-jenis katrol, yang pertama adalah katrol tunggal tetap, di mana tumpuannya ada di tengah-tengah, katrolnya tetap, beban ada di salah satu ujung, dan kuasa ada di ujung lainnya. Jarak antara titik tumpu ke beban itu sama dengan jarak dari titik tumpu ke kuasa. Maka keuntungan mekanis dari katrol tunggal tetap adalah 1. Berikutnya adalah katrol bergerak. Nah, ini katrolnya naik turun. Kita lihat beban ada di bagian tengah-tengahnya, titik tumpu ada di ujung salah satunya, sedangkan kuasa ada di ujung lainnya. Karena jarak titik tumpu ke kuasa itu adalah 2 kali dari jarak titik tumpu ke beban, maka keuntungan mekanis katrol ini adalah 2, yaitu perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan bebannya. Berikutnya adalah katrol ganda atau takal. Nah, katrol ini memiliki keuntungan mekanis sejumlah talinya. Seperti di gambar, talinya ada 4 bagian. Nah, keuntungannya atau keuntungan mekanisnya adalah sama dengan 4. Nah, bagian terakhir atau contoh terakhir dari pesawat sederhana adalah roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Biasanya ada di sepeda, motor, dan lain sebagainya. Lebih spesifik akan dibahas di SMA ya. Nah, itu dia semua contoh-contoh dari pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Tapi tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat, pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Nah, ini adalah sistem pengungkit atau tuas yang ada di dalam tubuh manusia. Perhatikan gambar ya. Di bagian manakah letak beban, kuasa kita, dan juga tumpuan? Ini dia.
Beban ada di salah satu ujung, kuasanya ada di lengan kita, dan titik tumpunya ada di sendi atau siku kita. Masya Allah ya, jadi memang karena kuasa Allah lah kita semua bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, kira-kira di dalam tubuh kita masih ada lagi nggak ya contoh-contoh pesawat sederhana? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Demikian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan pesawat sederhana dan jenis-jenisnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.